Ya. Ini punya saya kata satunya. Ya. Baik, di sini ayat yang kita bahas kemarin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Baik, di sini potongan ayat yang pertama, di ayat yang pertama bunyi penggalan yang pertama adalah kanan nasu ummatan wahidah. Ini artinya apa ini? Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Mana yang menunjukkan kata satu di situ? Wahidah. Nah, wahidah. Ya. Kemudian ada kata di situ ummah, kemarin sudah kita bahas dulu. Ummah memiliki beberapa makna ya. Di sini disebutkan sebagai umat yang kita paham, sekumpulan manusia, sekelompok manusia. Terkadang juga sebagai teladan, terkadang juga artinya bangsa, ya seperti itu. Baik, di sini maksudnya umat ya. Dulu, nah ada kata dulu di situ, kita melihat dari kata apa di situ, kana ya. Kana di sini itu menyiratkan sesuatu yang pernah terjadi ya. Karena nasu, dulu manusia itu awalnya adalah umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Faba'atsallahu, lalu apa itu? Lalu Allah mengutus para nabi mubashirin sebagai pembawa kabar gembira, wa mundhirina, dan sebagai peringatan. Mubashirin kemarin, mubashirin bagi siapa? Membawa peringatan, membawa kabar gembira bagi siapa? Orang yang beriman, ya orang yang beriman, ya ketika di dunia. Dan sebagai pembawa peringatan kepada siapa? Orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, ya orang fasik, orang kafir masuk di dalamnya. Kemudian lanjutannya adalah wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Wa anzala, dan apa itu? Anzala itu apa artinya? Menurunkan. Di sini masih bicara tentang Allah di sini ya. Tadi Allah mengutus para nabinya untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan menurunkan bersama mereka Alkitab bil haq, dengan kebenaran. Ya, ini kitabnya berisi kebenaran. Berarti yang melakukan kegiatan anzala sini, siapa yang menurunkan di sini? Allah ya. Kita masih bicara tentang Allah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Lalu Allah mengutus para nabinya untuk menyampaikan kabar gembira dan untuk menyampaikan peringatan. Wa anzala ma'hum, dan menurunkan bersama mereka, bersama para nabi itu, Alkitab bil haq, yakni Alkitab dengan kebenaran. Baru kita menjelaskan apa tujuan atau tujuannya apa, yakni liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Apa artinya liyahkuma kemarin? Untuk memberi keputusan ya. Kalau pemberi keputusan itu istilahnya apa? Hakim, itu memberi keputusannya, orangnya itu hakim, memberi keputusan, pengambil keputusan ya. Adapun kata kerjanya hakama yahkumu, ini ya, yahkumu liyahkuma, yakni untuk memberi keputusan bainan nasi, di antara manusia, fi makhtalafu fihi,
Apa itu? Fimah di dalam apa yang mereka perselisihkan, fihi di dalamnya. Jadi untuk memberikan keputusan di antara manusia di dalam apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Ikhtalafa, itu agak sering mendengar di dalam Al-Quran. Ikhtalafa, ikhtalafu, itu ikhtilaf, apa? Berselisih ya, berselisih, memperselisihkan atau berselisih juga boleh ya. Ya, berselisih gitu ya. Apa yang mereka berselisih di dalamnya, atau kita ungkapkan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Titik sampai di sini. Jadi inilah yakni hikmah dari Allah mengutus para nabi dan memberikan kepada mereka Alkitab ya. Tentunya kita bicara nabi yang menjadi rasul ya, karena tidak semua nabi itu rasul, dan yang mendapatkan Alkitab itu hanyalah para rasul saja. Nah, jadi konteksnya di sini nabi di sini maksudnya para rasul ya. Wa anzala ma'ahumul kitab, yakni dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab bil haqq ya, dengan kebenaran isinya, liyahkuma bainan nas, untuk memberi putusan di antara manusia, fi makhtalafu fihi, di dalam apa yang mereka perselisihkan. Nah, kemudian lanjutannya, wa makhtalafa fihi wa makhtalafa fihi illa. Nah, ini apa artinya? Dan tidak ada tidaklah berselisih ya, dan tidaklah berselisih fihi di dalamnya, illa, kecuali alladzina utuhu, orang-orang yang didatangkan Alkitab. Hu di sini kembalinya kemana? Utuhu Alkitab ya. Ini hu, ini kembalinya ke kitab. Utu itu yang diberikan ya, yang diberikan, berarti yang diberikan kitab ini istilah untuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka ya. Jadi kita bicara tentang orang-orang ahlul kitab yang memang sering sekali memperselisihkan isi kandungan Alkitabnya, Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, seperti itu. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, banyak mereka memperselisihkan ya. Wa makhtalafa fihi, ma di sini ma tidak ya. Kalau yang di potongan sebelumnya fi makhtalafu fihi itu ma apa ya, ma apa. Kalau yang ini ma tidak. Wa makhtalafa fihi illa, dan tidaklah berselisih di dalamnya, illa alladzina utuhu, kecuali orang-orang yang didatangkan Alkitab itu kepada mereka. Maksudnya siapa tadi? Ahlul kitab. Nah, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, min ba'di, setelah, ma ja'athum, apa yang datang kepada mereka, berupa al-bayyinat, berupa apa itu? Bukti-bukti yang nyata, atau keterangan yang jelas boleh, bukti-bukti yang nyata boleh ya. Kenapa mereka melakukan itu? Bagian bainahum. Bagian kemarin apa? Bagian karena apa? Karena iri ya, karena iri atau dengki boleh, karena iri, dengki, atau karena kedengkian, iri. Bainahum, apa artinya bainahum? Di antara mereka. Jadi mereka berselisih karena ada iri dengki di antara mereka. Di dalam hati mereka ada iri dan dengki. Kemudian fahadallahu alladhina amanu. Hada artinya apa? Hada, memberi petunjuk. Jadi di dalam Al-Quran nanti akhwat sekalian akan menemukan kata hada dan ihtada. Kalau hada atau yahdi itu memberi petunjuk. Kalau ihtada, faman ihtada, ihtada itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kemarin kita juga punya ungkapan bertobat dan menerima tobat, masih ingat gandengannya taba? Taba itu bisa bertobat, bisa menerima tobat. Kalau bertobat, taba tambahnya apa? Taba ditambah apa itu? Ila apa ala?
Ada perintah Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Berarti bertobat itu gandengannya ila, taba ila. Tetapi kalau menerima tobat itu taba ala. Nah, jadi gandengan pasangannya itu menentukan arti, ya. Kalau yang kemarin seperti itu. Jadi ada taba. Oleh karenanya kalau kita berzikir astagfirullah wa atubu ilaihi, bukan atubu alaihi. Ya. Allah yatubu alaina. Allah yang menerima tobat kita. Ya. Allah yatubu alaina, tapi kita natubu ilaihi. Kita bertobat kepadanya, natubu ilaihi, dan kita mengharapkan Allah yatubu alaina. Allah nanti akan menerima tobat kita. Nah, di sini ada hada, itu artinya memberi petunjuk. Sering kita mendengarkan hadakallah, semoga Allah memberimu petunjuk. Nah, itu. Adapun satunya istilah ihtada, ihtada itu artinya mendapatkan petunjuk. Nah, di sini fahadallahu alladzina amanu. Artinya apa? Maka Allah memberi petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman limakhtalafu fihi, apa? Terkait dengan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, minal haqqi, berupa kebenaran, ya, biizni, dengan seizin Allah atau dengan kehendaknya boleh. Nah, jadi di sini Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ketika mereka mengalami perselisihan, ya, terkait dengan apa yang mereka perselisihkan. Orang yang beriman, yang jujur imannya, akan tetap diberikan petunjuk oleh Allah terkait dengan apa yang mereka perselisihkan. Yang mereka maksudnya di sini adalah yang ahlul kitab perselisihkan itu loh, ya. Minal haqi, berupa apa? Hadallahu bil haq. Allah memberikan petunjuk berupa kebenaran. Jadi diberikan petunjuk berupa kebenaran. Ini loh yang benar. Nah, itu. Ya, ini loh yang benar. Biizni, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah ini gandengannya hada dan yahdi itu sama. Hada fi'il madhi, yahdi itu fi'il mudhari. Artinya sama, ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yahdi memberi petunjuk may yasha kepada siapa yang Allah kehendaki, ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, jadi ini artinya kemarin, ya. Dulu manusia itu adalah umat yang satu sampai timbul perselisihan, ya. Kemarin kita menjelaskan untuk apa Allah mengirimkan para nabi itu, ya, ini karena adanya perselisihan. Kita sudah menjelaskan bab ini pada pertemuan yang lalu. Tidak ada kata setelah timbul perselisihan di situ, tapi kita memaknai itu setelah timbul perselisihan karena memang konteksnya seperti itu. Tidak mungkin Allah mengutus Rasul ketika tidak ada permasalahan, ya. Jadi Nabi dan Rasul diutus ketika ada permasalahan, ada perselisihan. Faba'atsallahu nabiyina mubashirina wa mundhirin, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Kemudian tinggal satu ayat lagi yang kemarin, am hasibatum an tadkhulul jannata. Nah, ada kata am hasibatum. Am di sini artinya apa nih? Am kemarin apakah? Terkadang am itu artinya atau, tapi kalau di awal kalimat itu artinya apakah, untuk bertanya seperti itu loh, ya, hamzah a, ya. Sebenarnya ini sama dengan ahasibatum, boleh, tapi di sini menggunakan kata am hasibatum, tapi artinya sama. Am hasibatum, apa artinya hasibatum? Mengira, ya. Apakah kalian mengira antadkhulul jannata, akan masuk surga, walamma ya'tikum, dan sedangkan belum apa itu? Belum ya'tikum, belum datang kepada kalian, ya, masalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang terdahulu sebelum
kalian, ya maksudnya di sini apa yang belum datang kepada kalian, jadi berupa ujian. Nah, jadi di sini am hasibatum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, akan masuk surga, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kalian, yakni maksudnya ujian, ya. Sedangkan belum datang kepada kalian ujian. Tidak ada makna ujian di situ, tertulis tidak ada, tapi maknanya merujuk kepada ujian. Masalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Nah, kita lihat kenapa kita tadi artikan ujian. Nah, ini penjelasannya di sini. Massatshumul ba'sa'u wad-dharra'u. Apa itu massa? Massathum, menimpa kepada mereka, al-ba'sa, apa itu kemarin al-ba'sa? Musibah, wad-dharra, dan kesengsaraan, ya, musibah dan kesengsaraan. Inilah kenapa tadi diartikan lamma ya'tikum itu yang belum datang kepada kalian berupa ujian. Ini penjelasannya. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka atau menimpa mereka, kalau kita terjemahkan secara harfiah, menimpa mereka al-ba'sa. Massathum artinya menimpa mereka, al-ba'sa artinya musibah, wad-dharra artinya kesengsaraan. Jadi menimpa mereka ke musibah dan kesengsaraan, ya. Jadi inilah ujiannya. Ada tambahan lagi, wazulzilu, apa zulzilu, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat tentunya, dan mereka digoncangkan. Hatta yaqular rasulu, sampai Rasul berkata, walladzina amanu ma'ah, dan juga orang-orang yang beriman ma'ahu, bersamanya. Jadi sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata, maksudnya di sini ya berkata atau bertanya, mata nasrullah, artinya kapan pertolongan Allah, itu maksudnya apa, kapan datang pertolongan Allah. Ala, apa artinya ala? Ketahuilah, inna nasrallahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini ya arti yang kita bahas kemarin. Baik, kita sekarang masuk kepada pembahasan hari ini insyaallah. Jadi ada kata dekat itu yang mana kata dekat? Qarib. Pertolongan nasrun, ya, nasru, ya, nasru itu pertolongan, ya. Makanya ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apa artinya idza jaa? Idza, ketika, jaa, datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Fathah itu membuka hukum asalnya, tapi kalau dalam konteks ini artinya kemenangan. Yakni pernah mendengar istilah Fathu Makkah, yakni ditaklukkannya kota Mekah, berarti orang Islam itu menang di situ. Kemenangan kaum muslimin terhadap orang bangsa Mekah, ya. Karena sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik, di situ Nasr. Kemudian ada kata mengira tadi, apa yang mengira? Kalian mengira itu yang mana? Hasibatum, ya. Seperti yang mana? Seperti di situ masalu, ya, masalu. Kemudian ada kata berkata, yang mana berkata? Dalam ayat tadi, dalam ayat itu yaqulah. Nah, baik, ini yang pembahasan sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke ayat yang baru yang akan kita bahas hari ini, yakni ayat 215 dan 216. Ayatnya pendek, insyaallah, ya. Nah, di sini hanya ada beberapa kata baru. Ayat pertama tidak ada kata baru sama sekali. Sudah pernah kita
bahas insyaallah ya sebelum-sebelumnya. Baik, kalimat yang pertama atau pembuka ayat pertama ini di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiquna. Jadi ini saya bacakan dulu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa kira-kira wa ma taf'alu min khairin? Wa ma dan ini ma apa? Dan apa taf'alu? Taf'alu itu apa? Kalian lakukan. Kalian lakukan. Dan apa yang kalian lakukan min khairin, berupa dari kebaikan atau berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui bihi, dengannya, ya, maha mengetahui dengannya. Jadi di sini wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian lakukan min khairin, berupa kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Jadi bihi ini merujuk kepada perbuatan yang tadi kita lakukan. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan itu, ya, maha mengetahui. Khair di situ artinya apa? Khair, kebaikan. Lawannya apa lawannya? Ini ada di ayat yang berikutnya. Ada syarrun. Ini ya, ada syarrun, ada khair, ada syarrun. Makanya ada sebuah hadis ya, apa itu namanya? Ada sebuah ungkapan, kita harus menerima takdir dari Allah, khairuhu wa syarruhu, ya, yang baik dan yang buruk. Nah, yang baik dan yang buruk. Jadi yang baik dan yang buruk menurut kita itu tetap kita terima, ya, dengan husnudzon. Seperti itu, ada khair, lawannya syarr. Terkadang artinya baik, khair itu terkadang artinya yang lebih baik atau yang paling baik. Nah, tapi di sini dalam hal ini artinya yang baik, syarr yang buruk, ya. Itu. Yas'alunaka, kita coba lihat yas'alunaka. Sering kata yas'alu itu apa artinya yas'al? Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yang menunjukkan kepadamu itu ada kata al-ka. Ka di sini, ya, ka itu kepadamu. Yas'aluna artinya mereka bertanya. Nah, mereka bertanya, ya, yas'aluna. Kalau kemarin mudhoreknya itu mereka bertanya, yas'aluna. Mereka itu tandanya ada wawu, itu pasti orang banyak. Kalau ada wawu, una di belakang itu, ya, una itu pasti orang banyak. Kemudian di dalam kata ini diawali dengan ya. Kalau ya itu pasti urusannya orang ketiga, mereka berarti bukan kalian. Karena kalau kalian pasti tak depannya, tas'alunaka jadinya. Nah, seperti itu dalam bahasa Arab itu, ya. Kalau melihat ada kata di belakangnya ada una, ada wawunya, ya, maka itu menunjukkan wawu orang banyak. Itu mencakup wawu jamak, ya, tetapi wawu ini hanya harus laki-laki atau bercampur laki-laki dan perempuan masuk di dalamnya. Yang penting jumlahnya minimal 3, laki-laki semua atau laki-laki campur perempuan, itu di situ boleh masuk di dalamnya. Tetapi kalau yang untuk perempuan nanti yas'alna itu khusus perempuan, tidak boleh ada satu laki-laki pun di dalamnya. Kalau ini jamak untuk mencakup semua, ya. Yas'aluna, mereka bertanya kepadamu, ya. Kemudian maza artinya apa? Maza apa, ya? Maza itu apa? Apa, ya? Seperti tadi ada kata apa tadi? Taf'aluna misalnya. Apa yang kalian lakukan itu bahasa Arabnya maza taf'aluna. Maza taf'aluna. Nah, di sini
Madza itu artinya apa intinya ya? Madza fil masjidi, apa yang ada di masjid itu? Ya, seperti itu. Madza fil Qur'ani, apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Nah, itu madza itu artinya apa? Yas'alunaka madza, ya, apa mereka bertanya kepadamu madza, apa yunfiquna. Yunfiq artinya apa? Memberi nafkah atau menafkahkan, ya, menafkahkan. Berarti di sini apa yang mereka nafkahkan, ini tanda tanya ya. Yas'alunaka maza yunfiquna. Kenapa diartikan mereka menafkahkan? Kita tahu dari mana itu, dari ada tambahan wawu di belakang dan diawali dengan ya. Ya, maza yunfiquna, apa yang mereka nafkahkan. Kalau apa yang kalian nafkahkan jadinya apa? Maza tunfiquna, tinggal dirubah jadi tak depannya ya. Yaitu yas'alunaka madza yunfiquna, mereka bertanya kepadamu madza yunfiquna, apa yang mereka nafkahkan, ya. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Qul, apa artinya qul? Katakanlah. Nah, ini ma anfaqtum min khairin, ya. Ma anfaqtum min khairin, ya. Di sini ma itu artinya ma apa ya? Ma, ya, apa saja. Katakanlah apa saja. Anfaqtum, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, min khairin berupa kebaikan, ya. Min khairin itu berupa kebaikan, atau sebenarnya khair itu juga artinya harta ya. Dalam satu sisi itu kalau kaitannya dengan infak itu khair itu artinya harta ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi khair, kebaikan, kalau urusannya dengan infak maka khair itu artinya harta. Kita sudah singgung insya Allah dulu ya. Jadi sudah pernah ya. Nah, jadi ada kata khair itu secara umum artinya kebaikan. Kalau digandengkan dengan kata infak, menginfakkan, maka itu artinya harta. Tidak selalu anfaktum bi amwalikum, tidak selalu dengan amwal, dengan mal, tetapi terkadang di dalam Al-Quran menggunakan dan memilih redaksi khair. Allah memilih kata itu ya. Khair itu diartikan berupa harta. Jadi apa yang kalian infakkan berupa khair tadi apa? Berupa harta, ya. Apa yang kalian infakkan berupa harta? Falil walidaini, yakni kepada siapa? Kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa banis sabili, dan ibnus sabil, ya. Ibnus sabil nanti kita jelaskan ya. Ibnus sabil itu wa ma taf'alu min khairin. Oh, berarti titik sampai di sini ya. Titik sampai di sini. Kemudian baru menyebutkan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mari kita ulangi. Jadi di sini yas'alunaka madza yunfiquna. Artinya apa ini? Mereka bertanya kepadamu madza yunfiquna, apa yang mereka nafkahkan atau apa yang mereka infakkan, boleh ya. Infak itu nanti boleh diartikan bersedekah, itu masuk di dalamnya ya. Apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka infakkan, sama saja. Qul, apa artinya qul? Katakanlah, ma anfaqtum min khairin, apa yang kalian infakkan, min khairin berupa dari harta, falil walidaini, maka untuk lil walidaini apa? Kedua orang tua, wal akrobina, dan kepada para kerabat, naam, kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa banis sabil, dan ibnus sabil. Titik.
Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Apa artinya tadi? Dan apa yang kalian kerjakan min khairin berupa kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi alimun, maha mengetahui dengannya, ya. Nah, ayat yang berikutnya kita ketemu dengan pembukaan kutiba alaikum lagi. Kutiba alaikum artinya apa? Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Dulu ada hukum lagi berarti ya. Dulu diawali dengan hukum kisos, kemudian puasa Ramadan. Jadi kutiba alaikumul kisos, kemudian kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hari ini ketemu lagi ada hukum berikutnya, kutiba alaikumul qital. Jadi dulu yang mengawali masalah hukum itu di surat yang puasa dulu apa hukum kisos dulu? Kisos dulu ya. Kisos dulu ya. Seingat saya kisos dulu, baru puasa, baru sekarang ini qital ya, berperang di jalan Allah, berjihad di sini, berperang di jalan Allah. Jadi makanya dulu kita pernah menyebutkan bahwa ayat yakni perintah pertama di dalam surat Al-Baqarah itu diawali dengan perintah kisos ya, menegakkan hukum had kisos, kemudian perintah kewajiban berpuasa, dan hari ini kita berbicara tentang berjihad, yakni berperang ya di jalan Allah tentunya di sini. Al-qital ini beda antara al-qatlu dan al-qital. Al-qatl itu membunuh, al-qital itu memerangi, istilah ya, istilah berperang di medan perang itu al-qital. Ya, tapi al-qatl itu membunuh. Kalau al-qatl dihapuskan alifnya itu jadi membunuh. Al-qatlu. Kalau di sini al-qital artinya berperang. Dan maksudnya di sini berperang di jalan Allah, maksudnya di ayat ini. Kemudian ada kata wa huwa kurhun lakum. Wa huwa artinya apa? Wa huwa, dan dia kurhun lakum. Kurhun itu hal yang dibenci, lakum oleh kalian. Jadi kata kariha yakrohu kurhun atau karoha itu artinya benci. Pernah mendengar kata makruh? Nah, itu makruh itu artinya dibenci. Nah, hal yang dibenci bahasa Arabnya bisa disebut dengan kurhun atau karohatun. Tapi di sini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menggunakan kurhun. Masya Allah, bagus ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Artinya apa ini? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, wa huwa kurhun lakum, sedangkan dia hal yang dibenci oleh kalian. Nah itu wa huwa kurhun lakum. Jadi wa di sini wa-nya bukan wawu artinya dan, tetapi sedangkan ya, atau terkadang juga diartikan padahal atau boleh ya, padahal atau sedangkan. Nah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, sedangkan itu adalah hal yang dibenci oleh kalian. Nah, kemudian dikenalkan dengan kata asa. Asa artinya, salah satu arti asa adalah mungkin, bisa jadi ya, asa. Kemudian disebutkan ada kata takrohu. Nah ini tadi kita sebutkan takrohu. Takrohu artinya itu kalian membenci. Kalian itu orang banyak. Tahu ada tanda banyak di situ, ada huruf apa di situ? Wawu ya, wawu di akhirnya. Kemudian kok diartikan kalian, kok enggak mereka di situ? Ada ta di awalnya. Asalnya ini takrohuna. Tetapi karena an, nanti kita pelajari insyaallah ada an, maka nunnya dihilangkan. An takrohu. Wa asa an takrohu syai'an.
Berarti artinya dan bisa jadi kalian membenci syai'an sesuatu wa huwa khairun lakum, padahal dia itu lebih baik untuk kalian ya, atau sangat baik, lebih baik, silakan. Pokoknya harus baik di situ ya. Wa huwa khairun lakum. Berikutnya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa, dan bisa jadi an tuhibbu, kalian mencintai syai'an sesuatu wa huwa syarrul lakum, sedangkan dia buruk bagi kalian. Jadi kata tuhibbu itu artinya tadi apa? Kalian mencintai atau kalian menyukai, boleh menunjukkan orang banyak, di situ ada huruf wawu di belakangnya. Kemudian diartikan kalian, bukan mereka, karena diawali dengan ta. Nah itu tuhibbu, asalnya tuhibbuna. Nah itu di dalam bahasa Arab seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu. Artinya apa? Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. La ta'lamun artinya apa? Ta'lamun, la ta'lamun, kalian tidak. Kalian apa mereka di situ? Kenapa? Di awal ta. Kalau mereka tidak mengetahui, jadinya la ya'lamun. Berarti coba dibuat kalimat mereka melakukan apa yang mereka tidak ketahui. Nah, mereka melakukan apa yang tidak mereka ketahui, maksudnya hukumnya. Apa coba? Mereka melakukan, bahasa Arabnya apa? Mereka melakukan. Ini hari ini tadi kita dapat ini. Taf'aluna itu kalian melakukan. Kalau mereka melakukan, yaf'aluna, apa yang mereka tidak ketahui? Ma la ya'lamuna. Nah, jadi yaf'aluna ma la ya'lamun. Bagus ya kalimatnya. Bagus. Sudah pinter semuanya. Insyaallah. Baik. Di sini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui, wa antum, sedangkan kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Mari kita artikan kembali yang ayat ke-216 ini. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah. Wa huwa kurhun lakum, sedangkan ia hal yang dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu wa huwa khairun, sedangkan dia baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu sedangkan dia buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Baik, mereka bertanya kepadamu, mana kalimatnya? Yas'alunaka. Naam, yas'alunaka. Kemudian ada kalimat di situ madza yunfiquna. Artinya apa? Madza yunfiqun tadi? Apa yang kalian infakkan. Infakkan. Kalau infak itu berarti berkaitan dengan apa itu? Dengan harta ya. Baik, apa yang kalian, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Apa tadi itu? Katakanlah apa yang kalian infakkan min khairin, dari harta, falil walidaini, maka untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan para kerabat, wal yatama, dan orang-orang miskin, dan anak-anak yatim, wal masakin,
dan orang-orang miskin, wa banis sabil dan ibnis sabil, wa ma taf'alu min khair, dan apa yang kalian lakukan min khairin berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, wa huwa kurhun lakum, sedangkan dia di hal yang dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi apa yang kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, sedangkan dia baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Oh ya, waktunya sudah mepet, kita jelaskan saja ini ya. Kita masuk penjelasan langsung ya, insyaallah. Yas'alunaka, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Biasanya kalau yang diajak bicara di dalam Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ka itu ya untuk kamu ya. Kalau ada perintah itu kepadamu, itu maka itu adalah ditujukan secara umum, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, di sini yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, wa ma adraka ma tariq, misalnya wa ma adraka, dan seterusnya. Nah, jadi ada ka di situ biasanya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Siapa mereka itu? Yakni para sahabat. Para sahabatmu itu wahai Muhammad bertanya kepadamu, ya. Yang tentu yang dimaksudkan di sini bisa jadi lebih tepatnya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu itu pertanyaannya mungkin cuma satu, tetapi mereka punya pertanyaan yang sama, yaitu yang ditanyakan, tapi yang tanya cuma satu saja ya. Tidak kemudian jumlahnya 100 sahabat yang tanya kemudian semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama, tidak seperti itu ya. Biasanya realitanya mereka bertanya, memiliki pertanyaan dalam hatinya, pertanyaan yang sama, tetapi terkadang diungkapkan hanya diwakili oleh satu orang saja. Yas'alunaka, tapi intinya di sini ada pertanyaan di dalam hati para sahabat yang kemudian ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ini Allah mengabarkan ya. Madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Ya, maksudnya di sini apa yang bisa mereka sedekahkan dari diri mereka, ya, apa yang mereka bisa nafkahkan dari apa yang mereka miliki itu, ya. Jadi infak itu adalah sebuah perbuatan ya, sebuah peribadatan kepada Allah dengan perantara harta untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, itu adalah infak namanya ya. Sekali lagi yang namanya infak atau terkadang diartikan menafkahkan ya, nafkah secara umum ya, nafkah macam-macam ya. Infak itu adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ya dengan perantara harta yang dimilikinya. Itu dilakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, ampunan dari Allah, dan sekaligus sebagai pembuktian keimanan dalam dirinya. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah burhan, pembuktian. Jadi memberikan harta itu kepada orang lain, berbagi dengan orang lain, itu adalah pembuktian keimanan. Dan dalam agama Islam sekali lagi tidak pernah melihat jumlah, bukan kuantitas yang dilihat, tetapi berapa bagian yang dari harta yang kita miliki yang kita serahkan. Jadi bukan nominal juta, miliar, triliun, enggak, tapi yang dilihat adalah berapa bagian dari yang dimilikinya
Saya punya uang 10.000, saya kasihkan 1.000, itu sesuatu yang berat itu ya, berat. Nah, itu pahalanya besar itu ya, besar dalam agama Islam. Tidak kemudian yang bersedekah 100.000 itu pasti lebih besar nilainya, enggak. Tergantung siapa yang memberikan. Tergantung berapa 100.000 itu berapa bagian dari harta yang dimilikinya yang ia rela untuk mengeluarkan itu. Jadi dalam agama Islam sekali lagi tidak pernah melihat kuantitas, nah, tetapi bagian ya. Baik, di sini mereka bertanya kepada Muhammad, "Madza yunfiqun?" Apa yang bisa mereka infakkan berupa harta itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah kepada mereka, jawab aja wahai Muhammad. Jawab wahai Muhammad. Jawab untuk mereka, "Ma anfaqtum min khair." Harta apa saja yang kalian nafkahkan? Ya. Harta apa saja yang bisa kalian infakkan? Ya. Min khair. Sekali lagi, min khair di dalam Al-Qur'an banyak sekali kata min khairin itu yang merujuk kepada makna harta. Terlebih kalau diawali dengan kata infak ya, anfaqtum tunfiquna. Kalau ada kata menginfakkan, sedekahkan, kemudian ada kata min khair, maka itu merujuk kepada arti harta. Nah, jadi seperti itu. Infakkanlah, ya katakanlah kepada mereka, infakkan harta apa saja yang kalian miliki, ya. Yakni min khair juga mencakup harta yang baik di situ. Harta yang halal, yang baik, itu yang harus kalian bisa kalian sedekahkan, yaitu dari harta yang baik ya. Harta yang baik, yang halal ya. Sedikit tidak ada masalah. Ya, jadi tidak melihat sedikit banyaknya. Itulah harta yang diinfakkan harus berasal dari penghasilan yang baik, penghasilan yang halal. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Innallaha thayyib. Allah adalah Maha Baik. La yaqbalu illa thayyiba, ya. Dan dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Nah, hukum seperti itu, ya. Jadi intinya Allah hanya menerima sedekah dari hamba-hambanya, ya, menerima. Jadi maksudnya menerima nilai sedekah ya dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu, ya, ketika itu berasal dari harta yang halal, harta yang baik, bukan dari harta perjudian ya, laba dari jualan minuman keras ya, maka ini tidak boleh ya. Bandar narkoba untuk berangkat haji tidak ketemu ya, buat apa ya, hartanya tidak bermanfaat ya, karena jual beli narkoba waliyadzubillah ya, jual beli minuman keras, berjudi, menang lotre buat haji ya, itu tidak boleh, tidak boleh, tidak mabrur, hajinya tidak mabrur. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini ya, ketika ada orang yang berhaji ya, tapi ternyata dengan harta haramnya, dia mengatakan ketika haji kan sering bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ya, tapi ketika dia mengucapkan itu ada yang menyeru dari langit, la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik buatmu, tidak ada sa'daik darimu, tidak ada ya. Kenapa? Zaduka haram, harta yang kau gunakan ke sini itu harta haram. Warahilatuka haram, dan kendaraan yang kau tunggangi itu juga dari harta yang haram. Wahajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Nah, kita bisik-bisik saja. Enggak apa-apa, iya, termasuk korupsi ya. Korupsi enggak usah bisik-bisik kalau ini ya. Terus terang saja, ya itu enggak boleh, korupsi ya enggak boleh ya. Ya, mengambil haknya orang lain itu enggak boleh ya. Tidak boleh. Baik, kemudian kita lanjutkan, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil. Maka berikanlah harta itu untuk kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan tertib, ada hal yang diprioritaskan ya, itu dari lingkungan terdekat dulu di sini. Kita lihat di sini susunannya, Masya Allah ya, Allah memberikan keberurutan di sini.
Ini menunjukkan skala utama ya, skala utama. Ya, skala prioritas. Yang pertama adalah untuk kedua orang tua. Yang ada 5 golongan di sini disebutkan. Yang kedua untuk para kerabat-kerabatnya. Kemudian kepada anak-anak yatim, baru kepada orang-orang miskin, dan yang terakhir kepada Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan safar dan kehabisan harta. Meskipun dia orang kaya di daerahnya, masih kaya ya, mungkin uangnya habis di perjalanan. Dan waktu itu belum ada ATM, belum ada HP, kris tidak ada dan sebagainya. Statusnya auto miskin di negara lain ya. Ketika kehabisan hartanya, mau minta ke siapa, mau nelpon tidak ada saat itu. Itu namanya Ibnu Sabil. Ini orang meskipun dia bahkan mungkin seorang raja yang kaya, tapi ketika dalam melakukan safar habis bekalnya, maka dia berhak untuk mendapatkan sedekah dari orang lain, dari saudaranya. Ya. Jadi beginilah. Ada infak itu ditujukan kepada 5 golongan. Ya. Kemudian ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh para sahabatnya, menyuruh seseorang untuk bersedekah. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, saya punya beberapa dinar ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada beliau, pada orang itu, tasaddaq bihi ala nafsik. Yang pertama, gunakan harta itu untuk dirimu. Itu yang pertama. Ini dalam hadis yang lain ya. Ini dalam hadis. Kalau nanti kita temukan dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang minta nasihat, ini mau saya sedekahkan kemana ini? Untuk dirimu dulu. Tasaddaq ala nafsik. Kemudian baru berikutnya, saya sudah tercukupi wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan tasaddaq bihi ala waladik. Berikutnya, sedekahkan, ya, berikan hartamu itu, ya, untuk anakmu. Sudah cukup untuk anakku ya Rasulullah. Kalau begitu sekarang tasaddaq bihi ala zaujatik. Kalau gitu ya, jangan lupakan kepada istrimu. Ya. Au qala zaujik ya. Saya sudah mencukupi untuk istri saya ya Rasulullah. Maka yang berikutnya tasaddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kepada atau untuk pembantumu. Dan kemudian orang tersebut mengatakan, sudah Rasulullah, untuk membantuku sudah saya kasih, pelayanku sudah saya kasih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala anta absar, kau lebih tahu sekarang, kau lebih tahu mana yang berhak setelah itu. Tapi bahasan kita di sini ada hal yang utama di sini ya. Seseorang itu kalau bersedekah, kalau berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka memulai dari dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Ya, harta yang dimilikinya itu untuk kebutuhan dirinya sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, untuk anak istrinya, ya, itu dia prioritas berikutnya seperti itu. Jadi dirinya dulu, baru orang yang di bawah tanggungannya, tanggungan nafkahnya, ya, seperti istri dan anak-anaknya. Jadi seorang harus mengurutkan skala prioritas dalam hal masalah nafkah ini. Ya, jadi kalau sudah mencukupi untuk dirinya, baru untuk orang lain. Dan untuk orang lain tadi disebutkan, yakni dari anak istrinya. Ya, kalau yang dibawa nafkahnya itu wajib ya, ya wajib seperti itu. Ya. Dan ini yang dimaksud tadi adalah sedekah sunnah ya di sini tadi ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang jadi pertanyaan ini kan masalahnya kalau dipertemukan dua hadis tadi ini. Kalau di dalam ayat Al-Baqarah ini yang diprioritaskan itu ibu ya, kedua orang tua di sini ya. Ma anfaqtum min khairin falil walidain. Hendaknya bersedekah, menginfakkan hartamu itu kepada kedua orang tua. Di sini tidak ada penyebutan istri dan anak, di sini tidak ada. Tidak ada. Yang ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Setelah dirimu, kemudian baru anakmu, baru istrimu. Tapi intinya dua ini hal yang satu paket ya, anak dan istri. Jadi lingkungan di rumah itu yang lebih prioritas di situ. Maka selalu ada pertanyaan,
ya, mana yang lebih utama antara memberikan nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Ya, ya kepada istri tentunya. Yang di orang tua di ayat ini sedekah sunnah ya, ini sunnah ya. Yang tadi di hadis itu yang prioritas, itu yang wajib itu tadi. Yang wajib itu yang disebutkan yakni untuk anak dan istri, karena itu tanggungan utamanya di situ, ya. Tanggungan utamanya di situ. Adapun yang di dalam ayat ini sedekah sunnah ini ya, sedekah sunnah. Kalau sudah selesai semuanya tanggungannya, jangan kasihkan ke orang lain dulu, orang tua dulu, itu akan lebih baik, ya. Kemudian kerabat, ya, meskipun nggak wawuh kerabatnya, kalau bisa ya dikasih untuk menyambung silaturahim ya, seperti itu. Supaya kembali akur ya, seperti itu, iya. Jadi di sini ini adalah sedekah sunnah, ya. Jadi berarti kalau kita urutkan nanti bisa menjadi seperti ini. Yang wajib dinafkahi itu adalah diri kita sendiri dulu, kemudian pasangan kita, dan ya istri ya, pasangan istri ya, dan anak-anak, kemudian bisa baru ke orang tua ya. Kalau orang tua itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah dalam hal, tapi setelah kebutuhan keluarga sudah terpenuhi dulu ya. Karena orang tua ada yang memiliki kemampuan secara finansial, ya maka itu tidak wajib. Kalau mau memberi itu adalah hal yang baik. Memberi kepada orang tua adalah hal yang baik. Ya, seperti itu. Jadi ini kita bicara tentang di dalam ayat ini berarti sedekahnya sedekah sunnah di sini ya. Ini sedekah sunnah. Sebelum memberikan kepada orang miskin, coba diberikan kepada orang tua dulu, kemudian kerabat dulu. Ya, kalau bisa dijangkau ya. Wal yatama, cari anak yatim itu ya, cari anak yatim. Wal masakin ya. Wa banis sabil. Nah, dan baru ibnus sabil. Kalau seorang istri itu menafkahi seorang istri hukumnya wajib. Itu kapanpun ya, meskipun istrinya kaya ya, 7 turunan nggak habis-habis hartanya ya, ya habis ini ndang tangi ya, lekas bangun gitu ya. Saya itu bermimpi ini. Ya, jadi meskipun istrinya kaya, punya penghasilan tetap, misalnya penghasilannya luar biasa, tetap namanya suami, penghasilannya berapapun, kasih dia semampunya. Dia wajib. Mau istrinya minta atau tidak minta harus dikasih. Karena ada laki-laki yang punya, wah istri lo sudah punya penghasilan banyak, lo tidak pernah minta, ya wes lo, tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Wajib hukumnya. Sampai kapanpun, selama jadi istrinya tetap wajib untuk diberi nafkah ya. Makanya Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah memberikan kelebihan sebagian laki-laki daripada yang wanita ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka itu menafkahkan harta mereka kepada istri-istri mereka, kepada wanita mereka. Jadi memang tugasnya seorang laki-laki itu menafkahi istrinya ya. Adapun orang tua maka tidak wajib untuk menafkahinya, kecuali dalam keadaan darurat, sangat membutuhkan, orang tua tidak punya penghasilan lagi. Nah, maka itu kita berkewajiban untuk menanggung nafkah untuk mereka ya. Sama anak-anak juga demikian. Anak-anak kalau sudah bekerja, tidak wajib lagi menafkahinya. Kita menafkahi anak-anak itu wajib ketika mereka belum bekerja, belum mampu. Tapi kalau sudah mampu, dia sudah memiliki penghasilan, maka bukan menjadi hal yang wajib. Jadi kalau anak itu masih fleksibel ya, kalau belum, maksudnya fleksibel di sini, ketika belum memiliki pencaharian, maka itu masih wajib. Tapi kalau sudah bekerja, maka sudah tidak wajib. Kalau istri enggak, sampai kapanpun tetap dinafkahi. Kalau istri tetap selamanya ya, selama jadi istrinya maka itu tetap wajib dinafkahi ya. Namun demikian, ketika kita membandingkan antara haknya istri dan ibu tadi masalah harta, berarti kegeser ininya orang tua ya dengan istri ya. Ya tidak seperti itu juga ya. Itu hanya masalah nafkah ya. Dalam masalah nafkah prioritasnya tetap
keluarga kita ya. Jadi keluarga inti, istri itu yang paling nomor satu ya, istri dan anak-anak. Orang tua dikesampingkan ya, setelahnya ya. Tetapi bukan berarti kemudian haknya istri lebih besar dalam semua perkara, tidak tentunya ya. Tentu masalah yang kebaikan yang lainnya orang tua kita tetap lebih prioritas di situ ya. Prioritas tetap. Ini hanya masalah nafkah. Istri tetap berhak mendapatkan perlakuan baik dari seorang suami. Ya, tetap mendapat. Tetapi ketika bicara tentang orang tua, maka orang tua lebih berhak untuk kita perlakukan yang baik. Jadi tetap dua-duanya diberikan kebaikan, tapi prioritas dalam kebaikan selain masalah nafkah itu adalah orang tua ya, orang tua. Oleh karenanya, suatu hari pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk saya berikan kebaikan kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Baru yang ketiga adalah abuka. Yang ketiga adalah ayahmu. Tidak disebutkan istri di situ. Tidak disebutkan istri. Maka untuk kebaikan-kebaikan selain nafkah, tetap istri harus mendapatkan hak perlakuan baik dari suami ya. Tapi kalau dalam secara umum ya, maka orang tua itu tetap lebih diutamakan. Nah, itu tadi dalam hadis Nabi tadi, ibu disebut 3 kali, ayah sekali terakhir, tidak disebutkan istri dan anak, tidak ada di situ, tidak ada. Ya, jadi hal ini juga sama, pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak di goa. Nah, itu kisah dari umat terdahulu ya. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ya disebutkan, ketika ada 3 orang melakukan perjalanan, tiba-tiba waktu sudah malam hingga harus berteduh bermalam, tidak ada tempat di situ, akhirnya masuk ke dalam goa. Ketika masuk ke dalam goa, tiba-tiba jatuh batu yang besar menutupi pintu goa itu. Tidak bisa mereka membukanya karena terlalu besar dan kuat. Nah, maka mereka berinisiatif ya. Ini orang-orang soleh semuanya 3 orang ini. Salah satu di antara mereka mengawalinya. Mereka mengatakannya, kita tidak akan bisa membuka pintu ini kecuali dengan kita berwasilah, menggunakan amal soleh kita untuk dijadikan wasilah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara mereka itu berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Saya tidak pernah memprioritaskan memberikan minuman, makanan, susu ya, harta ya kepada keluargaku sebelum mereka. Fanada bi fi talabi syai'an. Kemudian saya suatu hari harus melakukan perjalanan untuk mencari kayu atau mencari hal yang lainnya ya. Tapi intinya saya tersibukkan dengan sesuatu sampai harus jauh dari rumah ya. Kemudian sampai akhirnya membuat saya itu terlambat menyediakan susu kepada kedua orang tua saya. Dan ketika sudah pulang, kedua orang tua saya sudah tidur. Saya pun membiarkan anak istri saya dalam keadaan lapar di situ. Dan saya memegang kedua susu dalam gelas itu di depan orang tua yang sedang tidur ya, sampai mereka tidur di waktu fajar, mulai malam sampai subuh memegang itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya, ini adalah amal saleh yang aku lakukan untuk mendapatkan ridhomu ya Allah ya. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha wajib. Engkau lebih tahu ya Allah, saya itu ikhlas apa tidak melakukan itu. Jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang aku lakukan itu adalah karena ikhlas mengharapkan ridhomu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka tolong selamatkan kami dari goa ini, bukakanlah batu yang menutup pintu goa ini. Dan akhirnya terbuka pintu itu sedikit demi sedikit. Tapi bahasan kita di situ, salah satu di antara orang yang 3 yang terjebak itu mereka berbakti pada orang tuanya. Bahkan mereka mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya. Nah, seperti itu. Jadi perbuatan baik yang lain selain nafkah ya. Kalau nafkah tetap istri lebih utama dalam masalah nafkah.
Istri dan anak itu jauh lebih utama. Nah, mana ini kemudian berikutnya? Wa ma taf'aluna. Ya ini untuk kedua orang tua ya. Oh iya, untuk kedua orang tua, kemudian untuk kerabat. Yang kedua untuk kerabat. Kerabat itu mencakup siapa itu? Saudara kandung itu kerabat ya. Paman, bibi, ponaan, itu kerabat semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga anak yatim. Anak yatim itu maksudnya adalah anak yang belum balik dan ayahnya meninggal, bukan ibunya meninggal. Ya. Jadi yang dikenal dalam istilah yatim, di Indonesia ada piatu, dalam bahasa Arab tidak ada istilah piatu. Ya, yang ada hanya yatim saja. Ya, Al-Qurtubi menjelaskan al-yatim itu kalau untuk manusia itu adalah anak yang belum balik dan kehilangan ayahnya. Tapi kalau yatim untuk binatang itu adalah yang kehilangan induknya. Kalau binatang, kenapa? Karena yang memberikan makanan itu justru induknya kalau binatang. Dan kalau manusia kan ini ayahnya yang berkewajiban mencari nafkah, bukan ibunya. Ya, makanya di situ anak yatim itu yang belum balik ya. Kalau sudah usia 30 ya sudah nggak yatim lagi ya. Sudah kebalikan itu ya. Sudah balik ya bukan yatim lagi. Baik, yang keempat adalah untuk orang miskin atau fakir. Miskin dan fakir sama saja kalau disebutkan dalam satu tempat seperti ini, tidak dibedakan antara miskin dan fakir, maka masakin itu mencakup orang yang fakir dan orang miskin ya. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan fakir dan miskin, maka fakir memiliki makna dan miskin memiliki makna ya. Jadi kalau miskin itu adalah orang yang memiliki harta tapi tidak cukup hartanya untuk kebutuhan hidupnya. Biasanya itu penghasilannya ada yang memudahkan itu begini, kalau miskin itu penghasilannya tidak sampai 100%, misalnya kebutuhannya 3 juta, dia cuma penghasilannya 2.800.000. Yang jelas 50% sampai angka 99 itu sudah kategori miskin yang dimilikinya ya. 50 penghasilannya itu cuma 50% sampai 90% misalnya. Enggak sampai 100%. Kebutuhannya 3 juta, dia cuma uangnya enggak sampai 3 juta, cuma 2.800.000, maka itu kategori miskin juga. Nah, adapun kalau orang fakir biasanya enggak sampai 50% penghasilannya, sampai ke bawah, sampai enggak punya apa-apa, itu namanya fakir. Makanya fakir itu lebih iya keadaannya lebih sulit daripada seorang miskin. Yang kelima adalah Ibnu Sabil, tadi kita sudah sebutkan. Intinya orang yang safar masuk ke negeri orang lain dan dia kehabisan harta, maka ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Ya, meskipun dia orang kaya di negerinya. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja kebaikan yang kalian lakukan ya. Ini tadi kita sebutkan berupa harta, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat berikutnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah. Jadi hukum asal berperang itu sebenarnya tidak wajib ya. Jadi jangan disalah artikan bahwasanya perang itu adalah sebuah kewajiban gitu, wajib yang pokok gitu. Enggak, tergantung ya. Perang itu menjadi wajib ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Yakni ketika orang kafir misalnya, ya, kemudian mereka tidak menjalankan syariat agama Islam di negara Islam misalnya ya, mereka berhak diperangi, tapi tidak boleh langsung diperangi, harus diajak dulu dengan baik, ya, dikenalkan Islam itu seperti apa, ya, apa kewajiban-kewajibannya kalau menjadi orang Islam, disampaikan dengan baik terlebih dahulu. Baru kalau mereka menolak, maka kalau mau tetap tinggal di situ nanti perlu untuk membayar semacam jizyah ya, membayar upeti ya. Ada step-stepnya, enggak kemudian menolak diajak masuk Islam kemudian langsung diperangi gitu, enggak. Kita bicara ketika di negeri kaum muslimin ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak kemudian hukum asalnya langsung wajib berperang ya. Jadi hukum berperang itu sebenarnya hukumnya wajib, fardu kifayah lebih tepatnya itu ya. Fardu kifayah. Sudah ada yang berperang sudah mencukupi. Tapi harus ada keadaan yang harus dipenuhinya. Ya. Kalau orang berperang itu ada kewajiban, kalau sudah orang berperang
ya, sudah di medan perang, itu harus mematuhi 4 hal ini. Yang pertama, bagi pasukan ya, bagi orang yang berperang di jalan Allah, kalau sudah masuk di barisan perang, maka dia harus maju terus pantang mundur kalau istilah kita. Tidak boleh mundur seperti pengecut, tidak boleh. Kalau sudah berjihad maka harus sampai tuntas ya. Kemudian kapan diserukan jihad? Kapan jihad itu bisa diterima? Yakni kalau pimpinan negaranya, raja misalnya, itu sudah memberikan keputusan kalian semua wajib berperang, maka ini sudah diwajibkan untuk perang. Asalnya tidak wajib ya, tidak wajib yang fardu ain itu, tidak ya. Kemudian kapan orang muslim itu wajib untuk berperang? Yakni ketika ada orang kafir ya dari negara lain menjajah negara kita. Seperti kita saat ini, masya Allah, sudah diberikan azan di mana-mana enak, sholat di mana-mana tidak ada masalah. Kemudian ada orang kafir menjajah, wah ini akan mengganggu ketenteraman, tidak bisa sholat, tidak bisa ini dan itu, maka ya laki-laki wajib berperang di situ ya, wajib berperang. Itu wajib berperang ya. Dan kemudian perang itu ya, kapan seseorang itu boleh ikut di medan perang? Kalau dia punya keahlian di dalamnya. Kalau tidak punya keahlian, tidak iso megang pistol, bedil, melok perang, ya keliru kabeh nanti ya. Koncone dewe yang ditembak nanti ya, salah sasaran nanti ya. Maka tidak boleh, tidak bermudah-mudah ya orang berjihad itu, harus ada persiapan. Ada persiapan, kenal dengan bagaimana cara menggunakan senjatanya dan seterusnya. Tapi bahasan kita di sini adalah perang itu diwajibkan ya, tapi hukum asalnya itu tidak wajib. Secara fardu ain itu tidak, tapi fardu kifayah. Yang penting ada yang berangkat, orang-orang yang memiliki keahlian. Ya. Nah, seperti itu. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah. Berperang itu bukan sebuah tujuan utama ya. Tujuan kita sebenarnya, tujuan dalam Islam berperang itu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Bukan membunuh, hobi membunuh orang Islam, tidak. Jadi kita berperang itu dijadikan sarana untuk mengajak orang lain masuk Islam, untuk menyebarkan agama Islam itu. Dan tadi kita sebutkan bahwa tidak kemudian kalau orang menolak langsung diperangi, tidak. Ya, orang menolak ajaran agama Islam, nanti ditawarkan, kamu kalau mau tinggal di sini bayar jizyah ya, bayar upeti untuk negeri ini karena kamu tinggal di negeri Muslim. Kalau tidak, pergi aja. Oh enggak, saya mau tetap di sini, ngengkel, ya sudah, ini yang wajib, yang bisa diperangi seperti ini ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya apa ini? Wa huwa kurhun lakum, wa huwa kurhun lakum. Dan perang itu sesuatu yang dibenci oleh kalian ya. Mana manusia yang suka dengan berperang? Itu tidak ada. Hukum asalnya tidak ada yang suka berperang, karena melalui perang itu nanti bisa menyebabkan kehilangan nyawa ya, mengalami luka-luka, ada konsekuensi yang pahit, yaitu meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya, mengeluarkan biaya. Perang itu tidak gratis, mengeluarkan biaya, susah, payah ya, melakukan perjalanan jauh ya, kelaparan di jalan, banyak risiko di sana. Namun lihatlah di sini, ini memang secara nurani ya, hati nurani tidak disukai oleh setiap manusia ya, karena manusia itu sukanya apa? Kalau manusia itu tidak suka kondisi perang, tidak suka, sukanya manusia itu santai, duduk, istirahat, ngopi ya, halan-halan, itu ya, yang disukai manusia itu di situ. Jadi hukum asalnya adalah bahwa manusia itu intinya tidak menyukai peperangan. Tapi lihat Allah berfirman kemudian, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berperang di jalan Allah adalah lebih baik bagi kalian, karena dengan perang itu nanti kalian bisa mendapatkan kemenangan di dunia, bisa ada ghanimah ya, ada harta rampasan di sana. Kemudian puncak-puncaknya pasti mendapatkan kemenangan di akhirat ya, karena kalau mati dalam keadaan syahid ya, dia akan mendapatkan puncak kenikmatan bagi manusia ya. Manusia di dalam puncak kenikmatannya ketika mendapatkan rezeki berupa mati dalam keadaan syahid di jalan Allah.
Ketika terluka, pahala besar menanti. Enggak mati syahid di dalam medan perang, tapi terluka. Terluka saja itu sudah pahalanya sangat besar sekali. Ya, sangat-sangat besar sekali. Bahkan kalau tidak terluka, menang, selamat, bawa ghanimah, harta rampasan yang besar, ya, itu tetap mendapatkan pahala. Ya itulah. Tapi manusia banyak yang tidak menyukainya, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kalian suka, ya, bisa jadi itu sesuatu yang buruk bagi kalian. Kalian lebih suka dunia, padahal itu bisa jadi lebih buruk bagi kalian, seperti itu. Seperti dulu Andalus pernah dengan negara Spanyol, ya. Spanyol itu punya universitas Islam pertama di Eropa. Spanyol itu bagian dari Eropa, ya. Bagian dari Eropa. Kita bukan bicara tentang Timur Tengah. Kita bicara Eropa yang tempatnya jauh dari Timur Tengah, dari Jazirah Arab itu jauh. Islam pernah mengalami masa jaya di sana. Andalus namanya dulu. Ada dulu namanya kampus pertama di Eropa. Kampus Islam pertama namanya Al-Qurtuba. Cordoba kalau bahasa kita. Ya, itu dulu orang-orang Eropa yang Nasrani, yang ateis masuk ke sana senang sekali. Bahkan mereka pulang-pulang itu sering menggunakan adat istiadat orang Islam di Spanyol, karena mayoritas dulu orang Islam di Spanyol masa jaya-jayanya. Toko-toko di jalan-jalan tidak ada fashion seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan bal-balan, fashion, dan apa sana itu sekarang, ya. Keduniaan semuanya sekarang. Kalau dulu jejer-jejer di jalan itu jualan buku Islam semuanya dijual, masya Allah. Kota ilmu sana itu dulu. Tapi lihat ketika suatu hari apa namanya sudah mulai ada penjajahan, kemudian mereka sudah meninggalkan masalah jihad, tidak suka dengan jihad. Jadi ketika diserang oleh musuh, mereka ya lari gitu saja, ya, lari, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap negerinya, ya. Tidak ada semangat untuk berjihad. Karena apa? Sudah terlalaikan dengan masalah duniawi. Maka akhirnya menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Mana lihat kita masjid sekarang ini? Jarang sekali masjid di Cordoba itu. Padahal ini dulu menjadi pusat ilmu agama Islam aja di Andalus dulu. Tapi singkat cerita dalam waktu yang singkat berubah menjadi negeri yang sudah banyak tertinggal keislamannya saat ini, ya. Banyak hal-hal yang mulia keislamannya itu sudah hilang, ya. Yang terakhir, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan padahal Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Apa yang Allah perintahkan itu pasti untuk kebaikan hamba-hambanya, ya, meskipun itu terlihat dari hambanya ini perkara yang berat seperti puasa. Berat, siapa yang suka puasa mulai pagi sampai sore berlapar-lapar, ya. Tidak ada yang mau hakikatnya, ya. Tetapi intinya apa yang Allah pilih, apa yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, pasti itu baik untuk hamba-hambanya. Ada ungkapan yang bagus, khiratullah khair min ikhtiarin nas li nafsi, yakni pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan manusia untuk dirinya. Ya, terkadang seorang menginginkan jadi ini jadi itu, tapi Allah menghendaki lain. Kadang orang tidak terima, ya, tidak terima dengan ketetapan Allah, malah sampai putus asa, stres, bunuh diri. Padahal Allah menginginkan kebaikan di balik itu, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah selesai membahas ini ayat 215 sampai 216. Ini perintah pertama, perintah ketiga, ya, berarti, ya, di dalam surat Al-Baqarah, yakni perintah untuk berperang di jalan Allah. Ini sesuatu yang dibenci, tetapi di dalamnya banyak kebaikan menanti, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semuanya untuk bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.